Bayangkan, kau sedang berjalan di tepi pantai. Angin sore menyapu wajah, langit memerah, ombak berulang kali memecah di bibir pasir. Di momen itu, hidup terasa begitu indah. Namun di balik ketenangan itu, ada bisikan yang jarang kita dengar, bahwa semua ini akan berakhir. Hidup adalah sebuah koridor panjang dengan cahaya samar di ujungnya. Tapi cahaya itu bukanlah kebebasan. Itu adalah pintu terakhir. Di baliknya hanya ada gelap. Kita semua berjalan ke sana. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada pintu keluar samping. Satu arah, satu akhir. Pertanyaannya adalah, apa arti kehidupan jika kita tahu pada akhirnya kita akan mati? Apakah kita mencintai hidup karena ia abadi, atau justru karena ia sementara? Dalam filsafat eksistensial, seperti yang diungkapkan Jean-Paul Sartre, kesadaran akan kematian justru membebaskan kita dari ilusi bahwa hidup memiliki makna yang sudah ditentukan. Kita sendirilah yang harus memberinya arti. Albert Camus bahkan menulis bahwa absurditas hidup, kesadaran bahwa kita mencari makna di dunia yang diam, adalah alasan untuk hidup dengan intensitas penuh, meski kita tahu akhir sudah menunggu. Namun, jika kita terlalu lama menatap absurditas itu, kita bisa tergelincir pada kesadaran yang membekukan, bahwa segala yang kita lakukan hanyalah gerakan singkat di ruang hampa yang abadi. Sejak ribuan tahun lalu, manusia merumuskan mengapa hidup berharga. Aristoteles berbicara tentang eudaimonia, kehidupan yang baik, penuh kebajikan, di mana manusia mencapai potensinya. Nietzsche melihat hidup sebagai panggung perjuangan, tempat kita menegakkan kehendak untuk berkuasa, mencipta makna sendiri. Psikologi modern menambahkan, hidup bernilai ketika kita punya kebebasan memilih, rasa kompeten, dan hubungan yang hangat. Tapi di balik semua itu, biologi mengingatkan, kita hanyalah tubuh, daging, darah, dan syaraf, dibentuk oleh evolusi untuk bertahan hidup cukup lama, lalu membusuk. Semua alasan yang kita bangun, filsafat, psikologi, kebudayaan, hanyalah dinding tipis antara kita dan jurang yang menganga. Kita mengisi waktu dengan pencapaian, cinta, karya, tapi tak satu pun bisa menutup lubang di ujung jalan. Penelitian dalam psikologi positif menunjukkan bahwa rasa bermakna seringkali muncul dari 3 pilar: keterhubungan sosial, tujuan jangka panjang, dan pengalaman yang membangkitkan rasa kagum. Namun bahkan peneliti seperti Viktor Frankl yang selamat dari kamp konsentrasi menegaskan makna bukanlah pelarian dari penderitaan, tetapi sesuatu yang ditemukan justru di tengah penderitaan. Dan jika kita jujur, sebagian besar dari apa yang kita sebut makna hanyalah distraksi yang kita ciptakan untuk tidak terus-menerus memikirkan fakta bahwa suatu hari semua ini akan hilang. Bahkan karya terbesar pun pada akhirnya akan larut seperti cat yang mengelupas di bawah hujan ribuan tahun. Kematian tidak mengetuk pintu. Ia tidak perlu. Ia sudah berada di dalam rumah sejak kita lahir, mengintai tari detak jantung yang tiba-tiba terasa asing, dari batuk yang tak kunjung pergi, dari panggilan telepon di malam hari yang membawa kabar buruk. Ernest Becker mengatakan, seluruh budaya adalah penyangkalan kematian. Kita membangun monumen, menulis buku, membesarkan anak, semua agar nama kita bertahan. Tapi bayangkan, 1000 tahun dari sekarang, rumah kita runtuh, buku kita hangus, nama kita terlupakan. Bahkan jika ada yang tersisa, suatu hari bumi ini sendiri akan sunyi. Kematian tidak pernah terburu-buru. Ia tahu kita akan datang kepadanya sendiri. Dalam sains, konsep entropi menjelaskan bahwa semua sistem termasuk kehidupan bergerak menuju ketidakteraturan dan kehancuran. Bahkan bintang-bintang yang kita lihat abadi di langit malam akan meredup. Para fisikawan memprediksi bahwa pada akhirnya akan datang kematian panas alam semesta, saat semua energi merata dan tidak ada kehidupan yang mungkin bertahan. Dan di tengah penantian panjang itu, kita hanyalah kilatan kecil, begitu singkat, begitu mudah padam. Pikiran ini menempatkan kita di tepi jurang kesadaran bahwa setiap detak jam,
bukan hanya menghitung mundur hidup kita, tapi juga menghitung mundur seluruh panggung tempat drama ini dimainkan. Epicurus berkata, kematian bukanlah apa-apa bagi kita, karena ketika kita ada, kematian belum datang, dan ketika kematian datang, kita sudah tidak ada. Bagi sebagian orang, ini melegakan, tapi bagi yang lain, kalimat ini justru menyingkap teror, malam panjang, tanpa mimpi, tanpa kesadaran, tanpa kita. Stoik seperti Seneca mengajarkan memento mori, ingatlah, kau akan mati. Bagi sebagian, ini menghidupkan rasa syukur. Bagi yang lain, ini seperti lonceng kematian yang bertentang setiap hari. Budaya barat modern mengurung kematian di rumah sakit, membungkusnya dengan selimut teknologi. Budaya timur melihatnya sebagai bagian dari siklus, lahir, mati, lahir kembali. Tapi bagi yang lelah, siklus itu bisa terasa seperti penjara, kelahiran kembali untuk menderita lagi. Agama-agama besar menawarkan janji, surga, neraka, reinkarnasi, nirwana. Janji ini memberi penghiburan, tapi apa jika semua itu hanyalah cerita pengantar tidur bagi pikiran yang ketakutan? Apa jika setelah nafas terakhir kita hanya menghilang? Tidak ada cahaya, tidak ada perjumpaan, hanya kekosongan yang tak berujung. Dalam survei internasional tahun 2021, pandangan tentang kematian bervariasi tajam. Lebih dari 70% responden di negara dengan mayoritas religius percaya pada kehidupan setelah mati. Sementara di negara-negara Skandinavia, angka itu turun di bawah 25%. Penelitian dalam neuroscience juga menunjukkan bahwa pengalaman menjelang mati mungkin dapat dijelaskan oleh lonjakan aktivitas listrik di otak. Bukan bukti dunia lain, sebuah temuan yang memicu perdebatan panjang. Dan jika benar demikian, maka seluruh pengharapan spiritual kita hanyalah hasil permainan biokimia, mimpi terakhir yang diciptakan oleh otak untuk menenangkan kita di ambang ketiadaan. Manusia melawan kefanaan dengan segala cara. Kita menciptakan warisan, karya seni, penemuan, cerita. Kita mengandalkan teknologi, membekukan tubuh, memindahkan pikiran ke mesin. Kita bermeditasi, mencoba berdamai dengan kegelapan. Tapi jika dilihat dari jarak yang sangat jauh, semua itu hanyalah titik-titik kecil cahaya di lautan malam. Satu persatu semuanya padam. Futurolog seperti Ray Kurzweil memprediksi singularitas, titik di mana kecerdasan buatan melampaui manusia dan memungkinkan kita hidup selamanya secara digital. Namun para filsuf teknologi memperingatkan bahwa mengunggah pikiran ke komputer tidak menjamin keabadian diri, yang mungkin hidup hanyalah salinan, bukan kita. Bayangkan jika suatu hari salinan itu terus hidup, belajar dan berubah, hingga ia tidak lagi mengenali siapapun yang pernah kita cintai. Di saat itu, apakah kita benar-benar telah selamat dari kematian, atau justru kita telah dihapus tanpa sisa, digantikan oleh sesuatu yang hanya menyerupai kita? Hidup bukanlah perjalanan menuju kemenangan, ia adalah perarakan menuju akhir, dan setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat ke pintu terakhir. Namun, justru karena pintu itu ada, setiap momen menjadi berharga. Kematian, meski menakutkan, mengajarkan kita untuk hidup sepenuhnya, untuk berkata pada orang yang kita cintai bahwa kita mencintainya, untuk memilih yang benar, bukan yang mudah, untuk menghargai sore yang indah, tawa yang singkat, pelukan yang hangat. Kita mungkin tidak bisa mengalahkan kematian, tapi kita bisa memastikan bahwa saat ia datang, kita telah hidup dengan penuh. Karena pada akhirnya, hadiah terbesar bukanlah umur panjang, hadiah terbesar adalah setiap hari yang masih kita miliki. Tapi jangan lupa, setiap detik yang kita miliki adalah detik yang kita pinjam, dan waktu seperti pemberi pinjaman yang tak kenal belas kasihan akan menagih kembali semua yang telah ia berikan. Pada hari itu, kita harus mengembalikan segalanya, tubuh, nafas, suara, bahkan nama kita, ke dalam senyap yang telah menunggu sejak awal. Terima kasih.